Keinginan Aris kabur saat hari H32. Setelah mengunci pintu kafe, Faiz lekas berlari ke mobilnya menyetir, mengantar karyawannya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit yang dituju pertama kali ruang UGD, pasti ibunya saat ini sedang ditangani di situ. Dan itu, suami tetangganya yang tadi menelepon. "Lek, ibu di mana?" tanya In terlihat panik. "Di dalam, kamu masuk saja." "Dok, bagaimana keadaan beliau?" tanya tetangganya yang tadi membawa ibunya ke rumah sakit. In yang mendengar tetangganya sedang mengobrol dengan dokter lantas berlari kecil ikut mendengar penjelasan yang dijabarkan dokter. "Baik, alhamdulillah mulai stabil. Beruntung beliau cepat dibawa ke rumah sakit, jadi kami bisa segera melakukan tindakan. Tapi, saat ini belum sadarkan diri. Tidak apa-apa, semua normal. Biarkan beliau istirahat." Ia bernafas lega meski tidak sepenuhnya karena ibunya belum juga membuka mata. "Dok, saya putrinya. Boleh saya melihat kondisi ibu saya?" "Boleh, silahkan. Saya tinggal dulu, nanti kalau ada apa-apa datangi saya." Digenggam tangan orang tua satu-satunya berharap beliau segera siuman dan atasannya, Ali menemani berdiri di bawah kaki beliau. Tidak tega melihat wanita yang dicintai bersedih seperti itu. "Buk." In tersenyum sehingga akhirnya ibunya sudah kembali tersadar. Ali dengan cekatan memanggil dokter memberitahu jika beliau sudah siuman. Saat mata terbuka pertama yang dilihat pria jangkung berpakaian rapi yang biasa mengantar jemput putri beliau. "In." "Iya Buk, In di sini." "Ibu tenang ya, In di sini sama ibu." Gadis tersebut memberi ruang dokter untuk memeriksakan perkembangan kondisi ibunya. Setelah memastikan kondisi mulai membaik dan sudah ada kamar inap kosong, beliau dibawa oleh perawat untuk dibawa ke kamar perawatan. "Bang, In minta tolong. Tolong ambilkan beberapa baju In dan baju ibu di rumah. Kalau boleh, sama keperluan lainnya nanti biar Big Heart yang menyiapkan. In tidak bisa meninggalkan ibu sendiri. Biar saya saja yang ambil, Ali biar di sini menemani kamu." Faiz menawarkan diri, biar dia saja yang ambil baju ke rumah meninggalkan sementara anak istri bersama mereka. "Makasih, Bang. Maaf merepotkan." Beruntung ATM yang isinya tidak seberapa selalu tersimpan rapi di dompet, tidak perlu lagi menunggu bosnya kembali untuk membayar biaya rumah sakit. Setelah kepergian Faiz ia baru tersadar belum mendaftarkan ibu dan juga membayar biaya rumah sakit. Segera ia menuju raung pendaftaran tapi sebelum itu meminta tolong atasannya yang lain menjaga sementara ibunya yang saat ini sudah ditemani Salsa. "Sudah, kamu temani saja ibu. Kasihan. Tagihan semua sudah saya urus, ayo." Gadis berkerudung tersebut bernafas lega, ada bantuan dana. Jadi, ia masih punya pegangan selama menunggu ibunya di rumah sakit. Nanti ia akan mencicil seperti sebelumnya, dipotong uang gaji yang diterimanya setiap bulan. "Makasih Bang, maaf merepotkan." "Maaf Bang, In sama kayak kemarin bayarnya potong gaji saja." "Sudah jangan dipikirkan, ayo." Beliau tersenyum melihat keduanya memasuki kamar bersamaan, pria itu masih saja ada untuk keluarganya. Ibu kok bisa pingsan sih?" "Kan, sudah In bilang. Biar semua In yang urus, ibu tidak usah ngapa-ngapain." "Tungguin saja," keluhnya setelah melihat ibunya sudah banyak perubahan. "Masak ibu mau ke kamar mandi nunggu kamu sih, enduk," ucap beliau dengan bibir terus memperlihatkan senyum tulus. "Terus, kenapa ibu sampai pingsan? Kok ibu gak bilang, kalau sakit?" "Itulah, In. Kamu itu terlalu keras kepala. Ibu dan kamu itu harus ada sosok laki-laki yang melindungi dan menjaga, setidaknya ada yang mencari nafkah. Kamu itu perempuan sok tegar, sok hebat semua kamu lakuin sendiri. Mencari nafkah, melindungi ibu, semua kamu lakukan sendiri. Begini kan jadinya. Kamu gak bisa ngelakuin itu semua sendiri, kamu butuh pendamping. Tugasmu cukup memastikan ibu baik-baik saja, tidak bisa kamu lakuin bersama-sama. Masalah nafkah biar aku yang cari." "Ile dala. Panas dingin dengarnya. Bisa-bisanya si Ari modus tak berujung. Faiz, mana Faiz? Aku butuh rayuan maut." Besok sepulang dari rumah sakit, aku ajak mama papa main ke rumah. Nyes, ada yang meleleh di hati seperti terbakar lahar panas. Matanya melotot mendengar ceramah terakhir atasannya, "Mau ngapain?" tanyanya H2C. "Masih tanya? Aku ajak mama papa buat lamar kamu." Waduh, parah, keluh si penonton bersama anak bayinya. Saat ini bukan hanya matanya yang terbuka lebar mulutnya pula, untuk masalah hati jangan ditanya lagi. Ya jangan sepulang dari rumah sakit ya, Le. Lamaran juga butuh persiapan. Setidaknya ibu butuh waktu 2 minggu. Pandangan beralih ke ibunya tidak percaya beliau juga berbicara seperti itu, "Ada apa ini?" "Ibu tidak usah khawatir masalah konsumsi, semua ditanggung Bang Faiz." Faiz yang baru saja mendaratkan bokong selepas dari rumah karyawannya merasa namanya dibawa-bawa langsung menoleh, beraninya anak itu. "Au, so sweet." Hati meleot, akui Salsa dengan badan tiba-tiba ikut lemas terjatuh di lengan sahabatnya. "Iya kan, Kak?"
Kedua jarinya membentuk lingkaran menandakan ia menyanggupi permintaan tangan kanan suaminya. Untung Al, kamu sudah aku anggap adik. Terserah kamulah, semau-maumu. Yo tetap saja, ibu tetap membutuhkan waktu untuk persiapan. Tunggu. Tapi, ini terlalu singkat, atasannya mau melamar tapi tidak mungkin. Ini ada apa? Ia masih saja bertanya-tanya bingung. Tapi kenapa? Kamu jangan egois. Kamu gak kasihan lihat ibu seperti itu? Kamu cukup temani ibu, soal nafkah biar aku yang cari. Bolehkah, aku pingsan di sini? Faiz, ucapnya mendongak memohon ke wajah sahabatnya. Diusap muka istrinya gemas, kebiasaan. Kalau ada adegan romantis selalu iri. Gadis di depannya bingung mau jawab apa, kenapa tiba-tiba mau melamar? Nikah? Enduk, dengarkan ibu. Ali laki baik, ibu percaya sama dia buat jaga kamu, buat didik kamu. Kurang apa dia, nak? Apa yang kurang dia, nak? Iin menunduk bingung, ia sendiri juga bingung, tidak ada kurangnya sama sekali untuk ia tolak. Hanya saja dia cuma suka marah-marah. Ditatap sekali lagi sebentar untuk meyakinkan hati menjawab pinangan atasannya yang terlalu mendadak. Iin bingung bu, harus jawab gimana? Iin manut ibu saja. Terima kasih, Cah Ayu. Disenderkan kepala ke pundak orang yang paling berjasa dalam hidupnya lantas diusap pucuk kepala putri satu-satu beliau. Sedangkan, si laki yang merebut paksa hati berjingkrak sedikit membelakangi. Misinya berhasil, Meminang memiliki wanita yang lebih dulu mengambil hatinya. Hari ini, kamu cantik sekali. Jangan dilepas lagi penutup kepalamu. Kayak Mas Aris dulu, bisik Salsa tertawa cekikikan pelan. Hus. Bukan cuma istrinya yang geli, ia pun juga teringat tingkah konyol ipar lelakinya. Bisa-bisanya mencintai adiknya sendiri karena si adik merombak penampilan.